Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwati fillah, bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bagaimana kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita, dan ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu nikmat umur dan kesempatan. Ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, di mana setiap kita mungkin merasakan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita berupa musibah, di antaranya sakit. Beberapa waktu yang lalu ketika mungkin di antara kita merasakan wabah corona, mungkin di antara kita merasakan bahwa usia dan umur kita tidak lama lagi. Apalagi setiap hari kita mendengar saudara-saudara kita banyak yang mereka meninggal karena terkena wabah corona. Maka bagaimana perasaan kita ketika itu, di mana rasa sakit yang luar biasa kita rasakan, dan kita merasakan bahwa kematian itu sangatlah dekat dengan diri kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita, yaitu kita diberikan kesembuhan. Kita masih diberikan umur, yang itu artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak amal soleh yang hendaknya kita lakukan. Maka di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitab sunannya dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang Arab Badui yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia pun bertanya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapa manusia terbaik itu? Qala, Rasulullah pun menjawab, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu.
yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Ini hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Busr, seorang sahabat Zunyar. Karena dia mendapati kehidupan Rasulullah hanya dalam waktu yang singkat. Dia berkumpul dengan Rasulullah dalam waktu yang sebentar saja. Akan tetapi Abdullah bin Busr adalah termasuk sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah, diusap kepalanya, kemudian Rasulullah bersabda, ya'isu hadzal ghulam qarnan. Jadi ketika dia masa kecilnya dia, Rasulullah mengusap kepalanya, kemudian Rasulullah bersabda, anak ini akan hidup 1 abad. Ya'isu hadzal ghulam qarnan. Dan betul, Abdullah bin Busr, beliau meninggal pada usia 100 tahun. Dan dia seorang sahabat yang terakhir meninggal di negeri Syam. Ini Abdullah bin Busr, sahabat yang meriwayatkan hadis tentang manusia terbaik, yaitu manusia yang panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Ini Abdullah bin Busr, dia juga dikaruniai umur panjang pula karena doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis semakna juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain seperti Abu Bakrah dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dia mengatakan anna rajulan qala, bahwa sesungguhnya ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun. Wahai Rasulullah, manusia seperti apa yang paling baik? Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Qala, lantas dia pun tanya lagi, fa ayyun nasi syarrun. Lantas manusia seperti apa yang paling buruk? Qala, Rasulullah menjawab, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya dan buruk amal perbuatannya. Ini dalam riwayat dari Abu Bakrah. Adapun di dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Jadi orang yang paling baik di antara kalian, yaitu yang paling panjang umurnya dan paling bagus amal perbuatannya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang kita sebutkan tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya umur itu merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Kenapa? Karena dengannya, dengan umur tersebut, artinya Allah memberikan kesempatan
kepada kita semuanya untuk banyak melakukan amal soleh. Semakin panjang umur seseorang, maka semakin banyak perbekalan amal soleh yang dia bisa siapkan untuk menuju kampung akhirat. Dan hal ini perlu kita pahami, perlu kita renungkan bersama, bahwasanya barometer bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menentukan derajat seseorang di surga itu berdasarkan amalannya. Kita tahu bahwa setiap mukmin itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga selama imannya tidak dirusak dengan kesyirikan. Cuma derajat di surga itu nanti berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi kalau surga memiliki 100 derajat gitu, bertingkat-tingkat itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-19, walikulli darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yutlamun. Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedangkan mereka tiada dirugikan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyamakan antara satu orang dengan orang yang lain di akhirat kelak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengklasifikasikan mereka antara yang satu dengan yang lain, tingkatannya berbeda-beda di dalam surga itu berdasarkan amal soleh yang mereka kerjakan selama di dunia. Jadi nanti tingkatan-tingkatan surga itu berdasarkan amal-amal mereka. Jadi walaupun semua mukmin itu masuk surga, tapi tingkatan-tingkatannya berbeda-beda. Maka bagi orang yang tentunya dia memiliki umur yang panjang, kesempatan untuk beramal lebih banyak. Kita bisa simak satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Di dalam satu sanad yang sahih, dia berkata, anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua orang dari suku Bali. Mereka berdua datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamuhuma jami'an. Mereka menyatakan Islam bersama-sama. Jadi masuk Islamnya bersama-sama, Pak, dua orang ini. Jadi sama-sama waktunya mereka menghadap Rasulullah, keduanya menyatakan Islam. Fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan minal akhar. Akan tetapi salah satu dari mereka itu lebih bersungguh-sungguh, ya, lebih bersungguh-sungguh daripada yang lain. Faghazal mujtahidu minhuma, maka berperanglah orang yang sungguh-sungguh tadi itu
medan jihad. Fastushhida, kemudian dia mendapatkan syahid, dia mati ya di medan perang. Summa makasal akhar ba'dahu sanatan, kemudian laki-laki yang lain tadi dia masih hidup sampai 1 tahun setelahnya. Jadi yang kedua itu masih hidup sampai 1 tahun setelahnya. Summa tuwfiya, lantas dia pun meninggal, tapi meninggalnya itu 1 tahun setelahnya, setelah orang yang pertama tadi. Maka kata Thalhah bin Ubaidillah, fara'aitu fil manam, kemudian aku bermimpi pada suatu malam di dalam tidurku. Kata Thalhah, baina ana inda babil jannah, waktu itu aku berada di pintu surga. Kata Thalhah, dalam mimpiku aku berada di pintu surga. Idza ana bihima, dan aku bersama dengan 2 orang laki-laki tadi. Jadi di pintu surga aku bersama dengan 2 orang laki-laki tadi. Fa kharaja kharijun minal jannah, lantas keluarlah malaikat dari surga. Fa'adina lilladzi tuwfiyal akhirah minhuma, malaikat ini mengizinkan, mempersilahkan kepada laki-laki yang mati belakangan untuk segera masuk ke dalam surga. Jadi orang yang mati belakangan ini lebih dulu masuk surga, dipersilahkan, diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Setelah itu dia masuk lagi, kemudian keluar lagi. Summa kharaja, kemudian keluar lagi malaikat ini. Fa'adzina lilladistushhida, baru memberikan izin kepada laki-laki yang mati syahid tadi. Jadi yang mati syahid tadi itu kalah duluan gitu loh. Baru dia diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian malaikat pun masuk lagi. Summa roja'a ilayya, kemudian malaikat itu keluar lagi kembali mendatangiku. Kata Thalhah, faqal, dan dia berkata, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Jadi malaikat tadi mengatakan kepadaku, kembalilah kamu, sebab belum saatnya kamu masuk surga. Ini perkataan atau kata Thalhah bin Ubaidillah ya, di dalam mimpinya tadi itu. Fa asbaha Thalhatu yuhaddisu bihin nas, maka di waktu paginya Thalhah ini menceritakan mimpinya tadi malam itu ya, kepada manusia, kepada para sahabat-sahabatnya. Fa'ajibu lidzalika, maka mereka pun takjub, heran, kok bisa orang yang mati belakangan kok lebih dulu masuk surga gitu loh. Padahal yang pertama tadi orang yang lebih bersemangat, dia mati syahid. Tapi kok bisa orang yang belakangan mati dia lebih dulu diizinkan masuk surga? Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah kabar itu ya, mereka mengabarkan apa yang dimimpikan oleh Thalhah tadi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadasuhul hadis. Jadi mereka menceritakan kronologi peristiwanya itu tentang mimpinya Thalhah tadi kepada Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah pun kemudian berkata, min ayyi dzalika ta'jabun, apa yang menjadikan kalian heran? Faqalu, maka mereka pun menjawab, ya Rasulullah,
hadza kana asyaddar rajulaini ijtihadan. Ini orang yang masuk surga belakangan tadi, ini orang yang dia lebih bersemangat daripada yang lain. Summastushhida, kemudian dia mendapatkan syahid. Wa dakhala hadzal akhirul jannata qablahu. Tetapi orang yang terakhir mati ini kok lebih dulu masuk ke dalam surga baru orang yang mati syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, alaisa qad makasa hadza ba'dahu sanatan. Bukankah laki-laki ini masih hidup 1 tahun setelahnya? Qalu bala, maka mereka menjawab, ya wahai Rasulullah, ya betul wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah pun berkata lagi, wa atroka ramadhana fasoma. Kemudian selama 1 tahun itu dia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian berpuasa di dalamnya, wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Kemudian dia selama 1 tahun itu melakukan sholat ini ya, dengan sekian banyak sujud selama 1 tahun. Berapa banyak sholat yang dia lakukan selama 1 tahun itu ya, 5 waktunya saja yang wajib itu 5 kali 360 hari ya. Itu baru wajibnya, belum sholat sunnahnya, belum puasanya, belum sedekahnya, belum amal-amal baik yang lain yang dia lakukan selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Qalu, maka para sahabat pun menjawab, bala, betul wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Kata Rasulullah, sungguh sangat jauh perbedaan antara keduanya, bagaikan antara langit dengan bumi. Masya Allah. Ini 1 tahun, Pak ya. Bahkan nanti ada riwayat yang menyebutkan selisih 40 hari saja. Yang mati belakangan itu lebih dulu masuk ke dalam surga 40 hari. Bagaimana dengan 1 tahun? Bagaimana dengan 2 tahun? Maka bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bahwa kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita itu adalah kesempatan besar untuk banyak beramal soleh di dalam rangka mengumpulkan perbekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di kelak kemudian hari. Kesempatan bagi kita, apalagi seperti hari-hari semacam ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini banyak yang tidak mengetahuinya. Kalau mereka bersemangat beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tetapi banyak yang tidak tahu, atau banyak dari kaum muslimin yang tidak bersemangat di dalam beramal baik di 10 hari bulan Dzulhijjah, di awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita bertemu dengan hari-hari semacam ini.
Mari kita perbanyak melakukan amal-amal soleh. Jadi sekali lagi, umur itu merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada hambanya. Maka bagaimana kita bertekad di dalam diri kita masing-masing untuk tidak lalai lagi, tidak membuang umur yang Allah berikan kepada kita itu sia-sia. Kita harus ingat sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani makbunun fihima kasirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai terhadap dua kenikmatan ini, yaitu kesehatan dan kesempatan. Maka bagaimana kita menggunakan kesempatan yang masih ada, yang masih Allah berikan. Dan Rasulullah juga sudah mengingatkan kepada kita semuanya, iktanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Sihhataka qabla saqamika wa sihhataka qabla saqamika. Dan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Dan kekayaan kamu, kaya kamu sebelum datang kefakiran kamu. Jadi akan datang masa-masa di mana kita sudah tidak kaya lagi, nggak kaya dulu. Kenapa? Mungkin harta sudah dibagi-bagi untuk anak-anaknya. Ya. Maka ketika dalam keadaan mampu, dalam keadaan kaya, bagaimana kita gunakan kekayaan itu dengan sebaik-baiknya. Wa faraghaka qabla sughlika. Dan sempat kamu sebelum datang kesempitan kamu. Wa hayataka qabla mautika. Dan hidup kamu sebelum datang kematianmu. Sehingga sekali lagi, waktu, umur itu merupakan barang yang sangat mahal, ya, yang sangat berharga bagi seorang mukmin. Sehingga bagaimana kita menghargai detik-detik yang kita miliki. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh dahulu. Sehingga Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan adraktu aqwaman. Karena Imam Hasan Al-Basri ini adalah tabi'in, dan dia katakan aku bertemu dengan suatu kaum, artinya para sahabat. Kanu ala awqatihim asaddu minkum khirsan ala daharahimikum wa dananirikum. Di mana mereka itu sangat rakus terhadap waktu-waktu mereka, melebihi rakusnya kalian terhadap dinar dan dirham. Ini orang-orang soleh dahulu. Mereka sangat menghargai waktu kesempatan, sehingga waktu kesempatan itu betul-betul digunakan sebaik-baiknya. Sehingga bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah masih memberikan tambahan umur kepada kita, padahal sakit kemarin itu betul-betul Masya Allah, ya, menjadikan seolah-olah, ya, kita akan segera mati. Tapi kemudian Allah sembuhkan kita. Artinya kita diberikan kesempatan untuk melakukan amal-amal soleh.
memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, bakti kepada orang tua, membantu orang-orang susah, belajar ilmu agama dan lain sebagainya. Masih ada kesempatan untuk melakukan itu semuanya, yang tentunya dengan semakin banyaknya amal yang kita lakukan tadi itu nanti akan meninggikan derajat seseorang di dalam surga. Karena kalau tinggi atau rendahnya itu berdasarkan amal perbuatan dia di dunia. Adapun tadi sudah kita katakan, adapun tentang masuk surga, kalau seseorang itu masih ada iman, pasti akan masuk surga kalau imannya tidak dirusak dengan kesyirikan. Maka bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita sebaik-baiknya, ya. Kita isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan sampai waktu kita sia-sia untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau bahkan mendatangkan dosa. Jadi 1 tahun tambahan yang Allah berikan misalnya, itu kalau kita gunakan untuk melakukan kebaikan, Masya Allah. 1 hari sholat saja yang wajib tadi kita katakan 5 kali, belum sunahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Sedekah, perkataan yang baik, kalimat-kalimat baik yang keluar dari mulut kita berupa takbir, tasbih, tahmid, istighfar. Insyaallah ini akan memperberat ataupun akan semakin meningkatkan derajat seseorang di dalam surga. Sehingga bapak-bapak, saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang tinggal ada 2 pilihan untuk kita semuanya. Apakah kita mau memanfaatkan umur yang Allah karuniakan kepada kita itu untuk melakukan amal-amal soleh, sehingga akan semakin memperbanyak bekal kita menghadap Allah, ataukah akan kita gunakan untuk lalai, yang itu akan berakibat kepada kesengsaraan di akhirat. Kemudian katakanlah kalau seandainya mungkin kesadaran itu datang kepada kita di usia yang sudah lanjut. Oh iya, sekarang baru misalnya kita muncul kesadaran, maka sekali lagi tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat. Kita bisa maksimalkan waktu di sisa-sisa umur yang Allah berikan. Kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita datangi majelis-majelis ilmu. Kita datangi masjid untuk melaksanakan sholat. Kita laksanakan sedekah, puasa dan lain sebagainya. Jadi nggak ada istilah terlambat, apalagi ketika waktu tersebut kita maksimalkan. Bapak-bapak, saudara-saudara perlu ketahui, seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu dia masuk Islam di usia 31 tahun. 31 tahun baru masuk Islam. Kemudian meninggal dunia di perang Khandaq di usia 38 tahun. Berarti cuma 7 tahun, Pak. Cuma 7 tahun dia. Tapi 7 tahun itu dia maksimalkan. Kesempatan yang ada itu dia maksimalkan sebaik-baiknya. Dia gunakan waktunya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga apa yang terjadi ketika dia meninggal, ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, apa kata Rasulullah? Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'ad.
Arsy-nya Allah, ars itu makhluk Allah yang paling tinggi, makhluk Allah yang paling besar, itu arsy. Yang di atasnya Allah istiwa, yang dipikul oleh malaikat-malaikat, itu arsy. Itu ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz goncang. Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'd bin Mu'adz. Jadi bergetar arsy karena sedih ya, ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz yang cuma sebentar ini ya, kesempatan untuk melakukan amal soleh itu, tetapi dimaksimalkan. Jadi bagaimana dia memaksimalkan keislamannya, sampai-sampai tadi itu makhluk langit itu bersedih dengan meninggalnya dia. Bahkan di dalam satu riwayat nanti tentang Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah juga pernah menyebut ketika Rasulullah menjelaskan tentang peristiwa alam barzakh. Kan di alam barzakh itu ada 4 peristiwa yang akan dihadapi oleh setiap orang setelah dia meninggal. Yang pertama yaitu kegelapan kubur. Yang kedua himpitan kubur. Yang ketiga fitnah kubur. Dan yang keempat nikmat kubur atau azab kubur. 4 perkara ini yang dihadapi oleh seorang di alam barzakh. Kegelapan kubur, himpitan kubur, fitnah kubur, nikmat atau azab kubur. Lah ketika menjelaskan tentang himpitan kubur, Rasulullah pernah bersabda, inna lil qabri dhattatan. Sesungguhnya kuburan itu menghimpit, nyepit Pak. Inna lil qabri dhattatan. Lau kana najian ahadun najaminha Sa'd bin Mu'adz, kata Rasulullah. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan alam kubur, tentu yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ini menunjukkan keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Sampai kalau seandainya ada yang selamat, kalau seandainya ada, tapi nggak ada yang selamat nanti, semuanya ngalami himpitan alam kubur itu, termasuk Sa'ad bin Mu'adz tadi. Sesoleh Sa'ad bin Mu'adz, dia pun juga mengalami himpitan alam kubur. Cuma nanti bagi orang beriman, himpitan alam kubur itu cuma sebentar. Rasa sakit yang dirasakan ketika dihimpit oleh alam kubur itu penghapus terhadap dosa-dosa dia atau meningkatkan derajat si dia. Itu himpitan alam kubur. Artinya dari situ tadi sekali lagi Sa'ad bin Mu'adz, dia kesempatan untuk berislam sebentar. Usia 31 tahun masuk Islam, 38 meninggal. 7 tahun atau 8 tahun, tetapi waktu itu dia maksimalkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga yang terpenting bagi kita, berapapun sisa yang Allah berikan kepada kita, mari ya, kita isi dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Apalagi tadi semakin banyak amalan nanti, maka semakin tinggi derajat dia di surga. Selisih 1 tahun saja bagaimana menyebabkan orang yang mati belakangan lebih dulu masuk surga. Bagaimana dengan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Padahal orang-orang yang sebaya dengan kita itu sudah banyak yang meninggal.
yang seusia dengan kita. Jadi yang sebaya dengan kita, lahirnya mungkin bareng, itu sudah banyak yang lebih dulu. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal tadi, yang itu akan menjadi penyebab nanti derajatnya di surga juga dinaikkan. Tetapi ketika tidak kita maksimalkan, tidak kita gunakan, atau sebaliknya, jadi diberikan umur panjang tetapi kemudian itu kita gunakan untuk melakukan keburukan-keburukan, itu juga semakin memperdalam, ya, semakin memperdalam keberadaan kita di dalam neraka, ya. Karena neraka pun juga bertingkat-tingkat juga nanti. Maka semakin banyak keburukan yang kita lakukan juga semakin dalam nanti. Kalaupun akhirnya dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, tentunya dia adalah orang yang akhir-akhir gitu kan. Karena semakin dalam dia di dalam surga, maka semakin belakang dia dikeluarkan dari surga. Walaupun kalau dia sekali lagi masih ada iman, walaupun sebesar biji sawi, bagaimana orang ini nanti akan diangkat, ya, setelah dosa-dosanya itu dibersihkan di dalam telaga jahanam. Setelah bersih dari dosa-dosa, baru diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Maka sekali lagi, ya, bagaimana kita berusaha untuk menggunakan waktu-waktu kita sebaik-baiknya. Mari Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan-kesempatan yang baik seperti hari-hari semacam ini, mari kita banyak berdoa, kita banyak melakukan zikir, kita banyak bersedekah, kita banyak melakukan sholat, melakukan amal-amal soleh apa saja. Bagi yang ada kemampuan, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah mengalirkan darah korban. Ya, yang ada kemampuan. Ya, yang ada kemampuan. Ya, kita berkorban, apakah dengan kambing, apakah dengan iuran sapi. Kambing, ya, misalnya kita tidak ada kemampuan, kita bisa ambil yang memenuhi syarat, seperti misalnya kambing yang domba itu kan umurnya 6 bulan itu udah boleh, udah memenuhi syarat itu. Dan itu harganya tentunya juga lebih murah, sekitar 1 juta sudah dapat. Bisa berkorban, dan Allah akan menilai, ya, dari pengorbanan kita itu, kesungguhan kita, keikhlasan kita. Yang dinilai oleh Allah bukan daging-dagingnya itu, tapi ketakwaan kita semuanya, yang kita berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak, saudara-saudara yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan itu mengingatkan kepada kita bagaimana kita memaksimalkan kesempatan yang masih ada dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Ya. Bagaimana kita bersegera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala segera berangkat, ya. Walaupun mungkin kadang-kadang terasa berat, tapi itu harus dipaksa, ya, harus dipaksa. Ini waktunya sholat, walaupun sibuk dengan pekerjaan kita tinggalkan. Kita tinggalkan, ini waktunya sholat, ya.
Nanti setelah sholat lanjutkan lagi. Kita sampai misalnya melalaikan sholat, meninggalkan sholat karena pekerjaan, maka sekali lagi itu tidak akan menambah jatah rezeki kita. Ya, jatah sudah ditetapkan. Sampai kita pun waktu itu semuanya kita gunakan untuk cari rezeki, sekali lagi rezeki nggak akan bertambah. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepadanya, itu merupakan kunci dari datangnya rezeki. Itu merupakan pemecah terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada salah khilafnya, saya istighfar kepada Allah, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.